Dikisahkan pada tahun 1546 sampai 1654 di kerajaan Sidendren Repang dilantik seorang hakim dan penasihat raja, yaitu Lapak Gala Nenek Malomo. Raja yang memimpin pada saat itu bernama Lapat Tiroi. Pelayan 2, panggilkan saya Nenek Malomo sekarang. Baik, Raja. Tuan, Anda dipanggil Raja Lapatoroi. Baik, saya akan ke sana. Ada apa memanggil saya, Tuan? Lapak Gala Nenek Malomo, saya akan mengangkat seorang hakim dan penasihat, dan aku memilihmu. Maaf, Tuan. Mungkin ada yang lebih pantas daripada saya untuk jabatan itu. Tidak relevan lagi, engkaulah orang yang tepat untuk mengisi jabatan itu. Di bumi Sidendren ini, tidak ada yang meragukan pengetahuanmu dan kebijaksanaanmu. Ini sudah menjadi keputusanku. Baik, Tuan. Jika itu sudah menjadi keputusan Tuan, maka saya akan menerima dan menjalankannya. Singkat cerita, di bawah pemerintahan Raja Lapat Tiroi dan penasehat Lapak Gala Nenek Malomo, kerajaan Sidendren Repang menjadi adil dan makmur. Suatu hari, kerajaan Sidendren Repang kedatangan tamu terhormat dari kerajaan Wajo bernama Arung Matoa. Pada kunjungannya itu, Arung Matoa sangat kagum pada kemajuan dan kemakmuran Sidendren Repang, sehingga beliau bertanya kepada penasehat Raja Lapak Gala Nenek Malomo. Apakah yang kau lakukan di Sidendren Repang sehingga rakyatmu sejahtera? Sepanjang perjalanan saya menyaksikan ternakmu berkembang biak dengan baik. Tumbuh-tumbuhan juga tumbuh dengan subur. Bahkan walau benih padi jelek yang engkau sebarkan juga tumbuh dengan baik. Yang saya lakukan hanyalah berperilaku jujur dan berprasangka baik. Baiklah Pak Gala, semoga engkau sukses selalu dan rakyatmu menjadi lebih sejahtera. Baik, terima kasih, Tuan. Beberapa tahun kemudian, setelah kedatangan tamu terhormat tersebut, bumi Sidendren dilanda kemarau panjang, rakyat menjadi resah, ternak mati, padi di sawah pun rusak, sehingga Raja Lapak Gala untuk membicarakan masalah tersebut. Adek, Puang. Ada apa? Saya diutus oleh Raja untuk memanggil Puang menghadap Raja sekarang. Oke, siap. Saya akan ke sana. Sesampainya di kediaman Raja, Nenek Malomo bersimpuh. Maaf, Tuan. Kenapa kamu memanggil saya? Lapak Gala, negeri kita telah dilanda bencana kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut, sehingga rakyat resah karena padi dan ternak mereka mati. Menurut pengetahuan dan pengalamanmu, apa gerangan penyebabnya? Maaf, Tuan. Menurut hamba telah terjadi pelanggaran hukum adat di kerajaan ini sehingga Tuhan menurunkan bencana. Baiklah, silakan engkau selidiki siapa yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Baik, Tuan. Nenek Malomo memerintahkan penyelidik yang jujur untuk mencari tahu orang yang telah melanggar hukum adat tersebut. Maaf, Puang. Ada apa Puang memanggil kami ke sini? Saya memanggil kalian untuk menyelidiki pelanggaran yang terjadi saat ini.
Setelah menyelidiki, penyelidik tersebut datang untuk menghadap. Maaf Puang, kami datang untuk melaporkan hasil penyelidikan kami. Ya, silakan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, seorang petani telah mengambil kayu orang lain tanpa izin pemiliknya. Jadi siapakah petani yang kau maksud? Petani itu adalah anak Puang sendiri. Apa? Putraku? Benar Puang? Lah, panggil dia sekarang menghadap kepadaku. Baik Puang. Maaf Puang, Anda dipanggil oleh Yang Mulia untuk menghadap segera. Baiklah, terima kasih. Peta, saya datang untuk menghadap. Saya memanggilmu ke sini untuk menanyakan kebenaran informasi tentang seorang petani yang mengambil sebatang kayu tanpa izin pemiliknya. Apa yang peta maksud? Engkau anakku. Peta, itu memang benar 3 tahun lalu saat membajak sawah sisir Telaga Sawah. Saya patahkan lalu saya mengambil sebatang kayu milik tetangga untuk memperbaikinya. Ampuni saya Peta, saya hilap. Anakku, bukan kepada peta engkau seharusnya meminta maaf, tapi kepada seluruh rakyat Sidenreng. Karena perbuatanmu, Tuhan menurunkan bencana kemarau di negeri ini. Besok engkau harus menghadap kepada Dewan Pemakut Adat. Baik Peta. Keesokan harinya, keputusan sidang yang dipimpin langsung oleh Nenek Malomo selaku hakim memutuskan hukuman mati atas perbuatan putra Nenek Malomo. Salah seorang anggota Dewan Pemangku Adat mencoba membujuk Nenek Malomo untuk membatalkan hukuman mati tersebut. Untuk menghukum mati putra saya. Benar, di tanah Sidenreng ini yang melanggar akan dihukum mati. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, seorang petani telah mengambil kayu tanpa izin pemiliknya dan tak lain petani itu adalah putraku. Maaflah Pak Galas, sampai hati tak engkau membandingkan nyawa anakmu dengan sebatang kayu. Berdasarkan hukum adat kita, hukuman yang pantas untuk yang melanggar adalah hukuman mati. Baiklah, kesimpulan dari sidang ini adalah besok putraku akan dieksekusi mati di hadapan seluruh rakyat Sidenreng. Selanjutnya, silakan kalian melanjutkan tugas kalian masing-masing. Baiklah Pak Galas. Berita tersebut terdengar oleh istri Nenek Malomo yang diberitahukan oleh pelayannya. Maaf Puang, izinkan saya menyampaikan berita penting ini. Ya, apa? Sepertinya berita itu sangat penting. Kemarin saya mendengar bahwa putra Puang akan menerima hukuman mati atas perbuatannya selama 3 tahun. Apa? Apa yang kamu katakan itu benar? Benar Puang, benar. Putra Puang akan menerima hukuman mati selama 3 tahun atas perbuatannya. Yang sabar Puang, keputusan ini sudah bulat dan disetujui oleh Nenek Malomo sendiri. Oh anakku, Sabar Puang, anakku. tidak tahu kenapa Peter tinggal mengambil keputusan seperti ini. Apakah benar besok putra kita akan dihukum mati? Iya, benar istriku. Apakah keputusan kita sudah bulat? Iya, benar keputusan kita sudah bulat. Ya Allah, kalau begitu panggilkan putraku Sang untuk bertemu anak denganku di malam menghadap terakhir pada ini. orang Baik, Puang. tuanya. Rikaunga sinji
Maaf Puan, saya datang menghadap untuk apa? Anakku yang malang, mungkin ini malam terakhir kita bertemu. Besok kamu akan dihukum mati. Maafkan petana yang sudah mengambil keputusan ini. Baik Peta, itu tidaklah masalah bagiku. Dan ini juga demi keselamatan dan kehormatan rakyat Sidendring. Pada keesokan harinya, berkumpullah seluruh rakyat Sidendreng untuk menyaksikan hukuman mati yang ditujukan kepada putra nenek Malomo yang dihadiri oleh Raja Lapatiroi dan Arung Matoa. Sebelum hukuman mati dilaksanakan, Algojo memberikan kesempatan terakhir kepada putra nenek Malomo untuk menyampaikan kata permohonan maaf kepada seluruh rakyat Sidendren dan kedua orang tuanya. Sebelum eksekusi dimulai, apakah kamu memiliki permintaan terakhir? Untuk seluruh rakyat Sidendring, saya meminta maaf atas perbuatan saya 3 tahun yang lalu. Dan untuk kedua orang tua saya meminta maaf. Saya sangat mencintai kalian. Sifat bon waktu makoni taruh ada nania adai temaki anak temaki ambo. Setelah hukuman mati dilaksanakan, seluruh rakyat Sidendren menangis dan turunlah hujan bersamaan dengan derai air mata nenek Malomo. Anak temaki ambo. Informasi yang saya dapatkan, Oh, ini yang dia pemandangan. Berarti di video pas nih. Depan, tas paling depan. Ada di tasnya.